HP masing-masing. Mohon di silent terlebih dahulu. Apabila Bapak Ibu mau menerima telepon, silakan di luar terlebih dahulu ya. Sudah? Oke? Ya. Sepakat ya, nanti kalau ada yang berbunyi kita ambil ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk memperlancar acara kita, saya juga minta kerjasamanya Bapak Ibu untuk berdiri dan kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, acara malam hari ini betul-betul sangat luar biasa karena kita mengundang ya host couple sangat peduli sekali dengan Bapak Ibu untuk menginformasikan peluang ini karena akan dibawakan oleh seorang yang sangat luar biasa. Beliau latar belakangnya adalah sarjana manajemen bisnis, masih muda Bapak Ibu, dan beliau sudah menjalankan usaha ini sangat antusias saya membangun jaringannya, dan beliau juga sudah menjadi pembicara yang di mana-mana ya untuk bisnisnya gitu ya. Dan tanpa berlama lagi, mari Bapak Ibu kita panggil seorang Bapak Faid. Oke Bapak Ibu, tidak saatnya kita berikan aplaus dulu untuk MC kita Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bekasi. Salah ya, selamat malam Bekasi. Ini kayaknya masih lemes ya. Saya selalu bilang di berbagai kota Bapak Ibu, tebal tipisnya dompet seseorang itu tergantung antusias seseorang. Jadi kalau misalnya lemes-lemes, memang biasanya dompetnya suka susah tebal Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang lebih antusias, biasanya dompetnya lebih cepat tebalnya. Coba kita ulang dulu ya. Selamat malam Bekasi. Aplaus dulu untuk Anda semua. Oke Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Faid. Latar belakang saya seorang sarjana manajemen bisnis dari Telkom University. Saya biasa bangun bisnis ini di berbagai kota Bapak Ibu. Salah satunya kondisi saya di kota Bandung dan di daerah Jawa Timur. Hari ini saya sangat senang sekali dipercaya oleh para pengundang Anda dan support system kita One Vision untuk bisa membawakan presentasi pada malam hari ini. Kita mohon aplaus untuk para pengundang Anda dan Oke, bisa dibantu. Nah, kira-kira kalau misalnya malam-malam kayak gini Bapak Ibu, enaknya ngapain ya kira-kira? Hah? Tidur. Terus? Nonton. Terus ngapain lagi? Ngikutin HP, jalan-jalan. Tapi menariknya, Bapak Ibu sekalian mau menyempatkan diri datang ke sini. Setuju ya? Nah, kenapa Bapak Ibu menyempatkan diri datang ke sini? Karena Bapak Ibu adalah orang yang berbeda. Katanya orang sukses itu jumlahnya lebih minoritas. Setuju ya? Ya, sama orang di luar sana lebih enak tidur, jalan-jalan, nonton TV, mainin HP, tapi Anda milih datang ke sini untuk perubahan untuk hidup Anda. Aplaus untuk Anda semua, Bapak Ibu. Nah, hari ini apa yang akan kita bicarakan? Hari ini Bapak Ibu, saya mewakili para pengundang Anda ingin menawarkan sebuah perubahan untuk Anda semua. Kami ingin menawarkan dua kunci penting dalam kehidupan. Yang pertama adalah kesehatan. Yang kedua adalah kira-kira kalau saya tanya sama Anda, setiap orang pasti pengen sehat nggak? Pasti pengen sejahtera nggak? Ada nggak orang yang pengen sakit-sakitan? Ada nggak orang yang pengen miskin terus? Nggak ada. Tapi kalau kira-kira Bapak Ibu diminta untuk memilih, lebih pilih mana? Sehat atau sejahtera? Kayaknya belum kompak nih. Kira-kira sehat atau sejahtera? Oh, ada dua-duanya, ada yang masih bingung. Coba saya tanya, siapa di antara yang pilih sehat? Oh, tapi utangnya banyak. Atau siapa di antara yang pilih sejahtera? Tapi sakit-sakitan. Artinya apa? Kalau kita diminta untuk memilih, pasti sangat susah sekali. Sangat susah sekali kalau kita harus pilih mana sehat atau sejahtera. Tapi menariknya malam hari ini Bapak Ibu, Anda tidak perlu memilih. Karena apa? Karena kita akan berikan dua hal ini. Bagaimana caranya kita sehat dan juga sejahtera. Aplaus dulu untuk Anda semua Bapak Ibu. Oke, saya akan bahas dulu yang pertama soal kesehatan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini ada data dari WHO.
Bapak Ibu, kalau misalnya kita biasanya tahu kondisi kesehatan orang tuh biasanya secara umum kita tahu apa aja Bapak Ibu. Yang pertama ada orang sakit, lawannya ada orang sehat. Dari dulu Bapak Ibu yang saya tahu kondisi kesehatan cuma ada dua. Kalau nggak orang sakit, orang sehat. Tapi ternyata Bapak Ibu, menurut WHO, sebagian besar kita itu masuknya di sini. Sehat bermasalah. Jadi ini data dari WHO, Badan Kesehatan Dunia, menyatakan ternyata orang di dunia ini yang sehat cuma 5%. Yang sakit ada 20%. Saya yakin bukan ada di sini, karena kalau sakit biasanya di rumah sakit, setuju ya? Sementara sebagian besar kita ada di sehat bermasalah. Maksudnya apa sehat bermasalah? Secara fisik kelihatannya sehat, tapi sebenarnya dalamnya banyak masalah. Anda pernah dengar nggak ada tetangga Anda, kerabat Anda, saudara Anda yang baru ketemu kemarin tiba-tiba kena stroke? Ada nggak? Ada ya? Ada nggak tetangga Anda, saudara Anda yang baru ketemu kemarin tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia? Ada nggak? Ada. Ya, padahal kemarin baik-baik saja. Nah, kenapa banyak orang masuk dalam kondisi ini sehat bermasalah? Sebenarnya tanpa kita sadar Bapak Ibu, setiap hari ini kita konsumsi racun. Saya mau tanya sama Anda, siapa dari Anda yang setiap hari hobinya minum Baygon Bapak Ibu? Ada yang hobinya minum obat nyamuk gitu? Nggak ada ya? Artinya saya... Oh ada di sini? Kok masih ada ya Mas ya? Cuman secara langsung memang kita nggak pernah masukin racun dalam tubuh. Setuju ya? Nggak mungkin kita nyemilnya Baygon gitu, atau mungkin obat nyamuk bakar kan nggak pernah kita cemil ya? Kayak gitu. Cuman tanpa kita sadar, sebenarnya kita masukin racun dari luar tubuh macam-macam Bapak Ibu. Dari mana aja? Dari dalam tubuh sudah jelas ya, dari sel-sel yang mati sampai metabolisme itu racun masuk dalam tubuh. Lalu dari mana lagi? Nah nih, dari makanan. Kira-kira makanan zaman sekarang sama 10 tahun lalu beda nggak? Beda. Lebih sehat mana? Cuman sekarang tetap dimakan nggak? Saya mau tanya sama Anda, siapa di antara Anda yang seminggu kebelakang makan yang digoreng-goreng? Bukan penggorengan ya, yang digoreng. Banyak? Banyak. Biasanya kalau Anda makan yang digoreng-goreng, itu minyaknya sekali pakai atau berkali-kali pakai? Berkali-kali pakai. Kalau saya dengar bahkan katanya kalau di Jakarta, kalau mau cari gorengan itu lihat minyaknya. Jadi kalau makin hitam pekat, makin gurih Bapak Ibu. Dan makin beracun ya. Kayak gitu. Dari makanan. Terus apa lagi? Anda tahu ayam? Itu ayam yang Anda beli di pasar segala macam. Apakah sudah pasti sehat? Belum tentu. Sekarang banyak ayam disuntik. Banyak sekarang tuh banyak ayam-ayam prematur Bapak Ibu ya. Jadi usia potong misalnya 1 tahun 3 bulan dari potong, katanya badannya gede-gede gitu ya. Diapain disuntik Bapak Ibu? Itu dari makanan. Terus apa lagi? Buah-buahan, sayur-sayuran nih yang ibu-ibu. Kira-kira kalau Anda beli sayuran, pilihnya yang bagus atau yang bolong-bolong? Hah? Yang segar, bagus, rapi atau yang bolong-bolong? Wajarnya sih biasanya orang pilih yang segar, yang bagus, yang rapi. Tapi ternyata yang segar itu banyak pestisidanya Bapak Ibu. Ciri-cirinya ulet aja nggak makan. Tapi kita manusia itu lebih pintar daripada ulet. Kita pilih yang bagus Bapak Ibu. Kebayang? Bahkan sebenarnya ada datanya, pestisida itu nggak bisa larut dalam air. Jadi walaupun Bapak Ibu coba cuci, itu nggak larut Bapak Ibu. Pestisidanya nempel. Makanya nggak aneh kalau sekarang saya dapat kabar Bapak Ibu di daerah Jawa Timur, di Bondowoso, itu usia stroke termuda, usia 9 tahun. Iya, usia kencing manis termuda, usia 11 tahun. Dari mana? Salah satu penyebabnya paling banyak itu dari makanan Bapak Ibu. Bahkan saya kemarin ada kabar ada anak kecil makan di yang biasa jajanan SD di depannya, itu kan banyak yang kena keracunan segala macam. Pernah dengar seperti itu ya? Gitu. Terus apa lagi? Minuman. Bekasi misalnya lagi panas, terik. Enaknya minum yang panas atau yang dingin? Yang bersoda atau yang biasa? Wah, yang biasa. Mungkin ada yang suka bersoda nyes gitu ya. Pernah nggak minum bersoda? Enak nggak rasanya? Enak. Tapi ternyata Bapak Ibu kalau Anda punya WC ya di rumah, Anda punya kamar mandi kurang bersih, Anda sudah pakai minuman bersoda, diamin 15 menit, dicuci bersih Bapak Ibu. Anda bayangkan Anda minum, masukin ke dalam perut Anda, jadinya bersih Bapak Ibu. Susu-sususnya hilang Bapak Ibu ya. Nah itu dari minuman. Terus dari mana lagi? Udara. Kira-kira banyak di antara Anda ini yang mungkin berkendara motor, asap kendaraan rokok segala macam, banyak nggak kira-kira sih kita? Banyak dari udara. Terus apalagi? Racun dari air. Gitu. Terus apa lagi? Lingkungan, stres. Nah ternyata stres juga bikin racun. Saya punya kenalan Bapak Ibu, waktu itu dia sempat bangkrut. Ketika bangkrut itu penyakitnya keluar semua. Pernah nggak ketemu orang kayak gitu? Nah kenapa? Karena ternyata stres juga bisa memicu racun. Terus apa lagi?
radiasi handphone. Coba saya tanya sama Anda, kira-kira zaman sekarang ada nggak orang nggak pakai handphone? Wah, kadang handphonenya nggak satu, tapi berapa? 2, 3, yang 5 mungkin jualan kali dia. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu taruh handphonenya taruh di mana? Di saku atas atau di saku bawah. Tapi ternyata Bapak Ibu penelitian menyatakan kalau kita taruh di atas itu bisa berbahaya untuk jantung. Yang wanita bisa kena kanker payudara, yang pria bisa kena penyakit jantung. Kalau di bawah ini bisa berbahaya untuk prostat. Sel spermanya bisa mati, bisa-bisa nggak punya keturunan. Ayo, Anda taruh sekarang handphonenya di mana? Nah, cuma zaman sekarang orang bisa nggak pakai handphone? Nggak bisa. Artinya apa? Tanpa kita sadar setiap hari kita konsumsi racun, Bapak Ibu. Kita dari luar tubuh, kita dari dalam tubuh. Setuju ya kira-kira ya? Nah, cuma masalahnya kan kita nggak bisa berhenti konsumsi ini. Akhirnya badan kita coba komunikasi sama kita, tapi kan nggak mungkin badan kita kirim SMS. Mungkin nggak? Bapak Ibu dapat SMS nanti pagi gitu. Assalamualaikum, saya jantung Anda sudah berada dalam keadaan kronis. Mungkin nggak kira-kira? Enggak mungkin. Masa dapat SMS dari jantung? Ya, nah, cara tubuh kita gimana untuk komunikasi sama kita? Tubuh kita akan berikan gejala, namanya gejala sehat bermasalah. Apa aja? Rambut rontok, sering kencing, penurunan fungsi seks, sering lupa, perut buncit. Sekarang banyak nggak orang-orang ini? Banyak. Banyak nggak orang-orang pelupa? Banyak. Kacamata di mana kacamata? Padahal taruh di atas gitu. Ada nggak? Keluar kamar nyari kunci kamar, ada nggak? Banyak. Kalau zaman saya dulu yang namanya pelupa itu identik sama orang tua. Sekarang banyak nggak anak muda pelupa? Banyak. Ada di sini anak muda pelupa? Oh, aplaus dulu untuk Anda ya, Bapak Ibu. Apa lagi? Perut buncit. Wah, sekarang banyak nggak gejala-gejala pria-pria yang orang perutnya buncit? Banyak nggak? Banyak. Karena sekarang udah nggak zaman lagi Alpen, Bapak Ibu. Sekarang zamannya Prenagen. Jadi bapak-bapak ini semua hampir semua ya, jadi perutnya pada buncit. Kenapa ya? Karena itu pola hidupnya kurang bagus. Terus apa lagi? Susah konsentrasi, susah tidur. Sekarang banyak nggak orang susah tidur? Banyak. Sering gugup, stres, udahlah dan lain-lain. Kira-kira kalau saya tanya sama Anda, ada nggak di antara Anda salah satunya yang Anda rasakan? Satu atau banyak? Wah, kalau gitu Bapak Ibu, selamat datang di keluarga sehat bermasalah. Wah, plus dulu untuk Anda semua ya. Yang kita ajak apa sih Bapak Ibu? Yang kita ajak adalah kenapa sih kita nggak cegah sebelum terjadi sakit Bapak Ibu? Karena ini pengalaman pribadi, saya sudah banyak sekali melihat orang. Kemarin saya di daerah Jawa Timur Bapak Ibu itu kebetulan ketemu sama orang yang kena stroke. Jadi ada seorang ibu, suaminya seorang pensiunan, itu dia kena stroke. Jadi lagi nonton TV, tiba-tiba badannya langsung jatuh. Anda ngerti maksudnya? Langsung jatuh, stroke setengah badan. Sudah berobat 1 tahun Bapak Ibu. 1 tahun semua perhiasan dijual. Semua kendaraan dijual, aset-aset dijual. Kebayangin? Ya kira-kira yang namanya sakit bisa nawar nggak Bapak Ibu? Anda kalau datang ke rumah sakit bisa nawar nggak? Bisa. Dan zaman sekarang ada nggak ditanya sakitnya apa dulu, tapi yang ditanya uangnya. Nah itu uangnya dulu. Ada nggak uangnya? Makanya kira-kira mendingan sakit apa sehat Bapak Ibu? Mendingan mencegah atau mengobati? Nah itu yang pengen kita ajak. Kenapa? Ini data Kompas nih Bapak Ibu. 85% pasien kanker berakhir dengan keluarga bangkrut. Karena kalau kita punya orang yang kita sayang sakit, itu yang ikut pusing, gak cuma orang itu, tapi sekeluarga besar. Setuju gak kira-kira? Setuju ya, itu yang terjadi. Yaitu saya kemarin ada juga ketemu pasien gagal ginjal Bapak Ibu. Masih kecil, dari SMP itu kena gagal ginjal, sudah setahun cuci darah. Sekali cuci darah 1,7 Bapak Ibu, seminggu 2 kali. Ibunya sampai bilang, ini kalau misalnya saya harus biayai sendiri, itu 1 bulan aja udah habis tokonya ini. Anda kebayang? Kira-kira mahal kesehatan? Mahal. Untuk itu kita harus jaga. Gimana cara menjaganya? Nah ini solusi dari kami Bapak Ibu. Ada yang namanya makanan kesehatan. Nah ini adalah teknologi yang banyak orang Indonesia kurang paham Bapak Ibu. Makanan kesehatan itu beda dengan obat-obatan. Kalau obat-obatan itu namanya racun. Anda minum obat sakit kepala, 1 kapsul, 2 kapsul sembuh. Setuju nggak? Kalau minum 10 kapsul, iya hilang sakit kepala sama orang-orangnya Bapak Ibu. Kenapa? Karena bisa overdosis. Kalau obat-obatan itu namanya racun. Dalam dosis tertentu jadi obat, dosisnya berlebih jadi racun. Kalau makanan kesehatan ini nggak ada dosisnya Bapak Ibu. Anda mau makan 10, 20, 30 nggak ada masalah bukannya. Gambaran seperti ini. Anda makan kangkung 3 mangkok, meninggal nggak Bapak Ibu? Enggak, paling kenyang, ngantuk tidur ya nggak? Kayak gitu. Dan menariknya kita punya makanan kesehatan. Ini racikan kuno 5.000 tahun yang lalu Bapak Ibu.
dan hanya dipakai sama raja-raja Tiongkok kuno. Anda ngerti ya, zaman dulu kira-kira sesuatu yang untuk raja sama rakyat beda nggak? Beda. Dan ini kita punya racikan yang hanya dipakai sama raja Tiongkok kuno zaman dulu. Dan kalau kita ngomong pengobatan itu ada dua ya, ada pengobatan barat dan pengobatan timur. Ternyata beberapa pengobatan timur itu jauh lebih tua dibanding pengobatan barat. Makanya kita punya pengobatan yang sangat baik sekali. Bahannya alami, sertifikat juga udah banyak Bapak Ibu. Nah ini berapa sertifikatnya? Kita punya produk itu sudah dapat sertifikat syariah ya. Jadi untuk halalan nggak perlu khawatir. Dan yang paling menarik ini, kita sudah masuk 500 merek terbaik se-Asia. Saya tanya sama Anda, kira-kira satu negara aja mereknya banyak nggak? Ada banyak merek nggak? Ada banyak produk nggak kira-kira? Kalau ngomong Asia, lebih banyak lagi ya kira-kira? Lebih banyak lagi, mungkin bisa jutaan merek Bapak Ibu. Bisa masuk ke 500 merek se-Asia, ini nggak mudah. Artinya produknya pasti berkualitas. Plus dong produknya Bapak Ibu. Badan POM, Depkes, Anda nggak perlu khawatir. Produk ini sudah dipasarkan di Indonesia sejak tahun 2001 sampai sekarang. Berarti kurang lebih 15 tahun. Kalau ada masalah dengan produk yang mungkin nggak bisa dipasarkan di Indonesia sampai 15 tahun, kayaknya nggak mungkin. Jelas ya? Nah, siapa sih yang memproduksi? Dengan bangga saya perkenalkan perusahaan kita yaitu Tianx International atau Tianx. Nah, mungkin ada di antara Anda yang sudah pernah kenal Tianx atau baru tahu Tianx. Saya hanya memberikan informasi sedikit Bapak Ibu. Tianx ini, salah satu perusahaan internasional Bapak Ibu farmasi nomor 1 saat ini di China. Bahkan Tianx ini sekarang nggak cuma ada di Indonesia, tapi ada di 110 negara Bapak Ibu. Coba saya kasih Anda gambaran ini. Kira-kira kalau Anda punya satu rumah makan, ada di 5 kota besar di Indonesia, Surabaya, Bandung, Medan, Makassar, sama Jayapura misalnya. Kira-kira rumah makannya laku nggak Bapak Ibu? Enak nggak? Nah, ini di 110 negara Bapak Ibu. Berapa kecamatan? Berapa kabupaten? Berapa provinsi? Kira-kira kalau produknya nggak berkualitas, mungkin nggak tembus 110 negara. Berarti perusahaannya besar atau besar sekali Bapak sekalian? Aplaus dong untuk Tianx ya. Nah, yang punya Bapak Ibu ini namanya Mr. Li Qinyan. Dia ini dinobatkan sebagai salah satu orang terkaya di Cina Bapak Ibu. Sudah 10 tahun terakhir Mr. Li itu tidak pernah di bawah urutan ke-100 Bapak Ibu. Jadi selalu masuk jajaran 100 orang terkaya di Cina. Perlu catatan, orang di Cina itu ada miliaran orang. Bisa masuk 100 terkayanya pasti kaya banget Bapak Ibu. Kayak banget. Dan menariknya setiap masuk negara ini langsung diterima oleh kepala negara. Di Indonesia waktu itu diresmikan oleh Hamzah dan Ibu Megawati. Artinya apa? Kita punya perusahaan yang benar-benar kredibilitasnya nggak perlu tanyakan lagi. Seperti itu. Nah, seperti apa sih company profile-nya? Mari sedikit kita lihat company profile dari perusahaan Tianx. menerima sertifikat atas pembukaan unit usaha syariah. Pertama, produknya memang sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kedua, proses penjualan berjenjangnya tidak ada yang dilanggar.
Kenapa sih perusahaan TNC bisa besar? Kenapa perusahaan TNC bisa berada di 180 negara? Intinya Bapak Ibu, perusahaan ini bisa besar karena punya produk yang berkualitas. Setuju ya kira-kira ya? Karena sebuah bisnis tidak akan maju kalau produknya nggak berkualitas. Nah, sekarang kita bicara soal produk-produk dari TNC Bapak Ibu. Yang menarik, konsep yang kita tawarkan adalah pencegahan Bapak Ibu. Karena ternyata yang namanya tubuh manusia itu tidak perlu diobati. Ini saya baru belajar. Ternyata badan kita ini Bapak Ibu bisa sehat dengan sendirinya asalkan kita kondisinya normal. Jadi kita nggak banyak masuk racun dalam tubuh, kita bisa mengobati diri kita sendiri. Cuman karena kita banyak masukin racun, makanya kita butuh bantu untuk bisa menormalkan kembali. Nah, konsepnya kita pencegahan yang kita lakukan pertama adalah kita bersihkan dulu semua racun. Habis kita bersihkan, baru kita seimbangkan, baru kita kuatkan. Kalau kita bisa melakukan 3 hal ini, kita bisa terbebas dari penyakit Bapak Ibu sekalian. Nah, ini saya cerita sedikit tentang beberapa produk TNC. Mungkin saya tidak akan cerita detail tentang kandungan-kandungan, saya mungkin akan cerita tentang kesaksian-kesaksian saja. Nanti kalau Anda kurang jelas soal produknya, Anda bisa tanyakan sama para pengguna Anda. Nah, ini yang pertama ada namanya Cangceti. Nah, kalau di Bandung disebutnya Jam City. Nah, kalau di Bekasi apa ya? Nah, Cangceti ini bagus banget untuk asam urat, kolesterol, darah tinggi. Ada nggak di antara Anda yang suka duduk lama, bersila di bawah, suka kakinya kesemutan? Ada nggak? Ada ya, kalau bahasa Jawanya kalau bahasa Sundanya sing siremen. Kalau bahasa Bekasi apa ya? Oh ya, bukan bahasa lain. Kesemutan. Jadi kalau ada yang suka gampang kesemutan, Anda boleh pakai ini Bapak Ibu. Kalau nggak suka ngilu-ngilu, ada nggak? Anda di antara Anda yang mau bangun tuh susah, ada nggak? Kakinya suka ngilu-ngilu, Anda boleh pakai ini. Atau ada nggak di antara Anda, mungkin ibu-ibu yang tadinya badannya seperti bola, pengen jadi kayak biola gitu? Nah, Anda bisa pakai Cangceti ini. Ini bagus banget untuk pelangsing juga. Ya. Terus berikutnya ada lagi namanya Grab Extract. Kalau Grab Extract ini biasanya saya kasih untuk orang yang darahnya kental atau mengalami stroke, penyumbatan pembuluh darah. Udah banyak banget yang kebantu Bapak Ibu. Saya punya satu kesaksian. Ini dari ada satu rekan saya di Bandung. Dia seorang mantan kepala cabang Bank Mandiri di Setiabudi. Itu dia ngalamin stroke Bapak Ibu. Dia 3 bulan di atas kasur, nggak bisa bangun, bibirnya pelo. Ngerti pelo ya? Ngeyong gitu. Nah, pakai ini Bapak Ibu selama 4 bulan ditambah dengan terapinya terus alhamdulillah sekarang orangnya awalnya berdiri, duduk gitu ya, terus pakai tongkat sekarang bisa jalan normal kembali. Terus, ini sudah terbukti banyak sekali. Orang yang Anda mungkin punya teman atau kerabat yang jatuh dari kamar mandi nggak bisa jalan. Kalau stroke untuk penyumbatan pembuluh darah Anda bisa pakai Grab Extract ini. Citun-citosan, kalau citun-citosan ini bagus sekali untuk kalau Anda punya luka-luka Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda punya luka luar, ada luka hati ya, siapa yang suka patah hati? Nah, saya stok citosan Bapak Ibu ya. Gitu. Mungkin ada di antara yang suka ditolak gitu ya. Nah, pengen di hatinya kebal, Anda pakai citosan, bercanda ya. Nih, citosan bagus Bapak Ibu untuk Anda yang punya masalah di hati. Betul lah, bukan hati yang gitu, tapi hati betul-betul. Kalau punya masalah di hati, Anda pakai ini. Atau ada nggak di antara Anda yang pengen turun berat badannya drastis, pengen? Saran saya, sebelum Anda makan besar, Anda pakai citosan. Ini cepat sekali. Anda kalau masker ini juga bagus untuk muka berminyak. Ada di antara Anda yang mungkin mukanya berminyak. Kalau nggak punya nggak teman yang jerawatnya satu muka. Jadi satu muka jerawat semua. Kasih boleh pakai citosan. Ini bagus banget untuk nyerap minyak di muka. Dicampur sama jeruk nipis, tanyakan sama para pengguna Anda. Terus ini juga banyak dipakai untuk pengidap kanker, tumor. Di Bali Bapak Ibu itu ada seorang ibu yang mengalami kanker payudara. Mohon maaf, itu kalau pas kita bersihin Bapak Ibu tangan bisa masuk saking besarnya gitu. Terus ditabur pakai ini 6 bulan alhamdulillah bisa tutup kembali. Emang iya Pak, kalau pakai ini luka bisa tutup kembali? Sini siapa yang mau coba? Saya sayang dulu. Terus kita kasih tabur. Ini kesaksian Bapak Ibu. Saya pribadi itu sudah sering sekali nempel sama aspal. Anda ngerti nggak maksudnya? Sudah sering jatuh Bapak Ibu ya. Saya sering banget jatuh. Itu berkali-kali luka. Terakhir saya naik sepeda itu luka di sini. Saya tabur pagi ini Bapak Ibu, 15 menit langsung kering, bisa mandi Bapak Ibu. Aplaus dong, jelas. Saya punya ada rekan saya di Bandung, anaknya jatuh dari tangga, hidungnya Bapak Ibu itu muncul darah kayak luka keran, itu muncul banyak sekali. Ibunya ngambilkan citosan, ditabur langsung 2 menit itu juga berhenti Bapak Ibu. Aplaus dong untuk citosan. Emang iya Pak? Nah, nggak ada cara lain selain dicoba Bapak Ibu. Silakan siapa yang mau disayang? Boleh dicoba ya. Saran saya sih kalau Anda punya anak kecil, Anda boleh stok ini citosan. Terus apa lagi? Vitaline. Nah, kalau Vitaline ini bagus untuk daya ingat. Ada nggak di antara Anda yang Lola? Tahu Lola ya? Loadingnya lama. Ditanya, udah makan apa belum? Terus dia, oh saya belum punya pacar. Kok
Gitu. Anda itu kan nggak nyambung tuh. Kayaknya ada yang baru ketawa. Nah, Anda pakai Vitaline. Boleh untuk daya ingat. Yang pengen ujian, pengen nilainya bagus bisa pakai Vitaline. Atau di antara Anda yang pengen mukanya halus, ada nggak di antara Anda yang pengen mukanya cerah halus, pengen? Nah, Anda bisa maskerin Vitaline. Kalau nggak percaya, Anda coba sebelah. Jadi sebelah pakai, sebelah jangan. Sebelah sini Roma, Bapak Ibu. Sebelah sini Brembo. Anda pakai Vitaline ya. Terus ada lagi Renov. Kalau Renov ini untuk pernafasan. Terutama buat Anda yang bekerja keras. Ada nggak di antara Anda yang jam tidurnya cuma sedikit? Saya lihat di Jakarta nih orang luar biasa ya. Kerjanya berangkat subuh, pulangnya malam sekali, tidur cuma sebentar. Betul nggak? Nah, kalau Anda pengen tidur Anda 4 jam, serasa 8 jam, saran saya Anda konsumsi Renov. Terus perokok berat. Ada nggak di antara Anda yang suka merokok di sini? Halo? Nggak ada yang ngaku ya. Para perokok, kira-kira Anda keluarkan uang untuk merokok sehari berapa bungkus ya? Ini belum ada yang ngaku nih. Sehari berapa bungkus? Ya 1 bungkus ya, ada nggak? 1 bungkus sekarang berapa Pak? Hah? 15.000. Saya kemarin beli katanya sempat 19.000. 15.000 aja ya? Sehari 1 bungkus. Sebulan berarti berapa? 450. Buat ngeracunin badan, buat sehatin badan Bapak Ibu. Nah, kalau ongkos untuk ngeracunin ada, harusnya untuk netralisirnya bisa diusahain. Setuju nggak kira-kira? Nah, Anda bisa pakai Renov ini Bapak Ibu. Biasanya ibu-ibunya yang semangat. Iya benar. Pakai DP. Terus double cellulose. Kalau double cellulose itu untuk pencernaan. Ada nggak di antara Anda yang buang air besarnya nggak rutin? Ada nggak pernah dengar orang kayak gitu? Buang air besarnya 2 hari sekali, seminggu sekali bahkan, itu bahaya sekali Bapak Ibu. Buang air besar itu 1 hari harus 1 kali. Coba Anda bayangin, Anda taruh sampah, nggak buang-buang, nggak dibuang-buang, gimana rasanya? Enak nggak di rumah? Nah, Anda bayangin Anda makan seminggu baru dikeluarin. Kira-kira gimana? Ciri-cirinya biasanya Bapak Ibu, orang yang susah buang air besar itu jerawatnya banyak. Pernah nggak orang ketemu jerawat di muka banyak banget? Disembuhin pakai macam-macam nggak bisa. Masalahnya bukan di muka Bapak Ibu, masalahnya di perut. Biasanya saya suka tanya, Mbak, mohon maaf, buang air besarnya lancar nggak? Biasanya dia senyum-senyum. Ya gitu deh Mas. Sekarang 2 hari sekali, 3 hari sekali. Pakai ini Bapak Ibu, alhamdulillah bisa membantu. Ya, pakai double cellulose. Yang punya mah asam lambungnya tinggi, ini pakai ini. Nonitren untuk mengurangi rasa sakit. Ini kalau misalnya Anda suka suntik-suntik vitamin C sekarang ya, Anda bisa pakai ini karena antioksidannya itu 3 kali lebih kuat daripada vitamin C. Gitu. Terus apa lagi? Mooncort. Nah, kalau Mooncort ini kita sebutnya sapu jaga tirmiansi. Jadi Mooncort ini bagus untuk jantung, hati, limpa, ginjal, paru-paru. Zaman saya dulu Bapak Ibu, saya nggak begitu paham tentang produk. Jadi kalau ada orang nanya sama saya, Pak, kalau sakit ini pakai apa? Saya bilangnya pakai Mooncort. Kalau ini Mooncort. Kalau ini Mooncort. Kalau yang ini Mooncort. Kalau yang itu Mooncort. Kalau ini apa? Mooncort. Pokoknya semua penyakit jawabannya apa? Mooncort Bapak Ibu. Itu zaman saya dulu. Tapi ternyata alhamdulillah Bapak Ibu, memang banyak orang sembuh pakai Mooncort ini. Hampir segala penyakit bisa disembuhkan. Kalau saya pribadi itu pengalamannya tipes. Jadi saya punya penyakit tipes. Itu 8 hari dirawat di Bekasi. Di sini saya dirawat, nggak sembuh-sembuh. Saya minta dipulangkan ke Bandung. Kebetulan saya tinggal di Bandung. 2 hari saya minum Mooncort, sekali minum sehari 12 kapsul Bapak Ibu. Alhamdulillah 2 hari itu langsung sembuh Bapak Ibu. Saya juga dulu ngalamin paru-paru basah, jadi saya punya paru-paru ini kempes sebelah Bapak Ibu. Alhamdulillah setelah konsumsi Mooncort sama Renov, akhirnya penapasan saya membaik. Terus lagi di Mooncort. Spirulina. Nah, kalau spirulina ini cocok untuk orang-orang yang suka susah makan sayur atau pengen bisa badannya gemuk. Nah, Anda bisa pakai spirulina ini. Ini juga bagus untuk masker wajah. Mungkin wanita yang pengen wajahnya cerah, Anda bisa pakai spirulina ini. Glukosamin untuk persendian. Ada nggak di antara Anda yang suka bunyi sendinya? Klik, klik. Oh, ada. Nah, ini Bu, pakai ini Bu. Pakai glukosamin. Gitu. Sendinya yang buka itu Oh, ini nanti bisa pakai glukosamin Bu. Jadi soal sendi ini banyak di antara kita itu nggak sadar bahwa setiap persendian itu butuh oli. Anda kalau misalnya punya pintu XL-nya pakai oli nggak? Pakai oli. Kalau olinya habis bunyi nggak? Terus udah ngek, lama-lama pintunya putus ya nggak? Nah, Anda bayangin, Anda punya sendi itu ada olinya, namanya glukosamin. Nah, kita sering pakai tapi jarang ganti oli. Anda kalau punya motor sering ganti oli nggak? Nah, tulangannya pernah ganti oli nggak? Nah, udah berapa tahun dipakai tuh? Kebayangin bunyi terus bunyi lama-lama olinya habis, akhirnya tulang ketemu tulang. Nah, itulah yang menyebabkan jadi kakinya bengkak Bapak. Gitu. Jadi saran saya bisa pakai glukosamin. Itu berapa kali Pak? Oh, nanti tanyakan sama penggunanya.
Ya. Saya lanjut. Nah, terus kalau di Yanxi Bapak Ibu, yang terkenalnya itu kalsiumnya. Jadi kita pertama kali masuk Indonesia yang paling terkenal adalah kalsium. Saya pikir dulu kalsium itu cuma dipakai buat apa? Buat apa? Tulang sama yang saya tahu juga gitu. Kalsium cuma dipakai buat tulang sama gigi, nggak perlu kita minum tiap hari. Tapi ternyata Bapak Ibu, kalsium itu dibutuhin sama seluruh tubuh. Jantung butuh kalsium, otak butuh kalsium, pencernaan butuh kalsium, bahkan isi kecebong kecil ini Bapak Ibu, sperma butuh kalsium. Banyak orang itu nggak bisa punya keturunan karena spermanya nggak punya kalsium. Dan ternyata setiap hari kita butuh 1000 mg kalsium. Sementara dengan pola arang Indonesia 4 sehat 5 seadanya. 4 sehat 5 super mie, 4 sehat 5 sampurna. Jadi kita cuma masukin segini Bapak Ibu. Kita berarti setiap hari tekor 750 mg. Kita kekurangan 750 mg. Akhirnya apa? Badan kita dia ngambil dari tulang sedikit, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun terjadi yang namanya keropos tulang Bapak Ibu. Bayang ya? Nah, berarti kalsium penting ya? Penting. Setiap hari kita harus masukin. Tapi kan kalsium di luar sana banyak Pak. Terus kenapa pakai kalsium Yanxi? Nah ini beberapa keunggulan ya Pak. Yang pertama kita punya ini alami organik. Kalau kalsium di luar itu rata-rata dibuatnya dari batu kapur. Anda bayangkan ya, kalau Anda minum batu, kira-kira bisa dicerna nggak sama badan kita? Nggak bisa Bapak Ibu. Itu bukannya bisa jadi batu ginjal. Kita punya ini diambil bukan dari susu sapi, tapi dari sumsum tulang belakang sapi momol. Anda tahu ternyata Bapak Ibu, susu sapi itu diciptakan untuk anak sapi. Kalau kita minum susu sapi nanti anak sapi bisa melebar Bapak Ibu seperti anak sapi. Kenapa? Karena susu itu lemaknya lebih banyak dibanding kalsiumnya. Nah kita punya itu diambil dari sumsum tulang belakang sapi momol. Jadi kandungannya alami. Terus yang menarik, satu saset itu sekarang 4 gelas susu. Kalau Bapak Ibu diminta pilih mana? Minum 4 gelas sehari atau 1 gelas aja? 1 gelas aja kadang males ya, nggak lagi 4 gelas. Tumbuh itu ke atas apa ke samping Bapak Ibu? Ke atas ya. Kalau ke samping, wah jadi besar ini. Nah, terus yang menarik lagi penyerapan kita 90%. Kalsium di luar rata-rata cuma 30% paling tinggi Bapak Ibu. Ini sudah diteliti. Kita punya 95%. Terus vitaminnya juga banyak. Nah, ini contoh kalsiumnya. Ini bagus untuk osteoporosis. Yang punya penyakit tulang tadi bisa saran saya pakai ini. Anda bisa minum sekali sehari sebelum tidur. Yang pengen tambah tinggi badan, ada di antara Anda pengen tambah tinggi badan? Nah, ini pakai ini. Kalsium sekarang peninggi kita ini udah banyak banget, terutama usianya ya belasan sampai 23 masih bisa Bapak Ibu. Bahkan saya dengar kabar yang usia 30 juga masih bisa tambah tinggi. Sebenarnya kita nggak nambah tinggi, tapi memperbaiki struktur tulang belakang. Kalau usia 30-an wanita kan mulai bungkek. Nah kalau kalsiumnya diisi itu dia kelihatan lebih tinggi. Bayang nggak maksudnya? Kayak jatuh ini pakai kalsium 1. Ada sultan kalsium ini untuk penderita diabetes. Kalau ini untuk anak-anak, kalsium khusus anak-anak. Ada kejadian di Surabaya, ada anak usia 2 tahun belum bisa jalan Bapak Ibu. Dikonsumsi ini bulan, alhamdulillah dia bukain pintu buat ibunya. Sekarang ibunya juga jalan Yanxi. Close dong. Ada bagaimana lagi lebih jelas sama para pengguna Anda. Terus ada lagi yang dipunya, ini ada zinc. Nah, zinc ini kalau dipadanin sama kalsium tadi bagus untuk peninggi badan atau untuk nafsu makan. Ada nggak di antara Anda yang kurang nafsu makan? Anda bisa pakai ini, zinc ini. Kayak gitu. Terus kalau nggak punya anak-anak, ada nggak anak-anak yang susah dikasih makan, ada nggak? Nah ini diimut aja Bapak Ibu. Jadi kasih ke anak Anda, diimutin di lidahnya, nanti warna biru lidahnya, terus dia seneng. Nggak nyampe 1 minggu Bapak Ibu itu anak bakal minta makan terus. Coba aja pakai zinc ini. Ya, karena pengalaman saya bangun ke Jawa Timur pertama kali Bapak Ibu itu karena zinc ini. Ya, jadi ada seorang bapak-bapak saya jelasin bisnisnya dia nggak percaya Bapak Ibu. Dia bilang udah gini aja bisnis mah gampang, yang penting produknya jalan. Setuju nggak kira-kira? Setuju ya? Karena kan dengan bisnis yang penting barangnya, setuju gak? Nah, dia bilang, ini saya punya anak, saya suka kasih pilihan, mau makan atau papa pukul. Anaknya bilang, pukul aja Pak, bayang. Anak kalau jadi orang tuanya stres gak kira-kira? Stres Pak. Akhirnya saya kasih setengah botol Pak. Saya kasih tester, Pak udah coba aja ini, gak nyampe 3 hari Bapak Ibu. Anaknya minta makan terus, akhirnya orangnya juga di bisnis itu. Terus dong. Anda boleh coba, ini saya sudah sering kejadian. Ya toh. Ada lagi bidan ngurusin anaknya orang lain, anaknya nggak mau makan. Dikasih ini, alhamdulillah Bapak Ibu. Ya, pakai zinc ini cepat. Terus lagi diakon ini untuk diabetes kontrol. Kalau yang diabetes kadarnya tinggi, ada bisa pakai diakon ini. Ada juga ini alat untuk terapi wajah, setrika wajah, kotak aura wajah, Anda bisa pakai ini. Ada akupoin.
ada sisir. Nah, ini sisirnya juga bagus Bapak Ibu untuk turunin tensi darah. Ada di antara Anda yang darah tinggi? Nah, Anda tinggal sisir aja Bapak Ibu. Saya punya kesaksian, ibu saya itu darah tinggi. Biasanya suka marah-marah Bapak Ibu. Setiap marah-marah saya bilang, mah nyisir. Itu setelah sisirnya tensinya turun Bapak Ibu. Ya bagus pakai ini. Ya, terus ada juga matras. Nih saran saya, kalau Anda orang Jakarta, rata-rata kan minum obat mungkin suka susah lupa ya, betul ya? Kalau tidur pernah lupa nggak? Nah, kalau Anda nggak pernah lupa tidur dan pengen sehat, saran saya Anda bisa pakai matras Bapak Ibu. Wah, ini pilihan tepat banget. Anda bisa pilih sama para pengguna Anda ya. Kayak gitu. Dan ada produk-produk lainnya Anda bisa tanyakan lebih lengkap sama para pengguna Anda. Kita punya pembalut. Ini ada pupuk ya, jangan dimakan Bapak Ibu ya. Ini untuk tumbuh-tumbuhan. Ada oli, ini juga nggak boleh diminum. Ini untuk motor. Ada banyak sekali, nanti Anda bisa tanyakan sama para pengguna Anda. Nah, itu tadi saya sudah cerita sedikit tentang produknya. Kira-kira saya mau tanya sama Anda, siapa di antara Anda yang sudah pernah pakai produknya? Boleh angkat tangan? Wah, banyak sekali. Plus untuk Anda semua, bagus sekali ya. Mungkin boleh saya minta, tidak usah banyak, saya minta mungkin satu orang saja untuk memberikan kesaksian tentang produknya. Boleh? Satu orang, silakan. Ada satu orang? Oke, silakan. Silakan. Oke. Mungkin singkat saja, sebutkan nama, penyakitnya apa, terus pakai produknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kemal atau PNS. Kesaksian saya adalah waktu kejadian pas tahun baru kemarin. Jadi pas mau tahun baru, jadi tadinya saya pengen di rumah gitu, pengen istirahat di rumah gitu. Biasanya kan kalau tahun baru kan suka macet gitu ya. Akhirnya saya muter-muter, akhirnya pas tanggal 1 malam gitu, nggak enak badan gitu. Jadi itu udah panas, kepala pusing, terus ini udah merah gitu. Itu pertanda influenza gitu. Itu biasanya kalau saya udah influenza terus istirahat sampai 2-3 hari baru sembuh gitu. Nah cuma masalahnya besoknya saya harus berangkat ke Cikarang jam 5 pagi. Saya baru pulang dari Tasik jam 2 malam. Jadi saya langsung minum kayak kapsul, terus saya tidur. Jadi cuma 3 jam saya tidur. Jam 5 bangun udah segar lagi. Kasih ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bukan itu mitra saya, kan saya punya mitra tua, umurnya udah lebih dari 75, 80, udah bongkok sekali, kalau udah napasnya ngap gitu ya. Sekarang udah gemuk, dia juga nggak bongkok, yang tadinya begini sekarang agak gemuk, putih, sehat. Kadang-kadang minumnya kiasi terus dia beli. Iya, sekarang saya senang lihat dia yang tadinya hitam terus bongkok, sekarang dia berubah putih gara-gara ya. Terus saya orang bakat namanya opung, karena udah gemuk dan cakep, padahal umur udah tua, berkat setan seolah orang muda. Oke, kita berikan aplaus Bapak Ibu ya. Jadi ada di antara Anda yang merasa tadi datang ke sini bungkuk hitam? Oke, kalau simpian sih Bapak Ibu ya, bisa tegak langsung cerah Bapak Ibu ya. Nah, itu tadi kita udah cerita tentang produknya, saya juga cerita soal kesaksiannya. Sekarang kita punya satu kesaksian lagi, tapi ini bukan kesaksian dari kami, ini dari ahli gizi dunia Bapak Ibu. Beliau namanya John Hennerman. Dia ini sudah jadi ahli gizi di berbagai tempat, dan sudah menulis buku dengan berbagai macam bahasa Bapak Ibu. Mari kita lihat kesaksian berikut ini. Oh, oke, kita skip Bapak Ibu ya. Ternyata Pak John Hennerman ini lagi jalan-jalan Bapak Ibu ya. Jadi, untuk bahasanya ini dia nggak keluar Bapak Ibu ya. Nah, kita langsung masuk ke kunci kedua, yaitu kunci kesejahteraan. Tadi kita bicara soal kesehatan. Saya tanya sama Anda semua pasti pengen sehat? Sehat mahal atau murah? Lebih baik mencegah atau mengobati? Mencegah. Tapi kalau badan udah sehat, lebih enak juga kan kalau kantongnya juga tebal? Tadi kan kita pengen dua-duanya ya, pengen sehat dan juga sejahtera. Saya tanya sama Anda, siapa di antara Anda yang pengen bisa punya rumah baru? Ada? Boleh angkat tangan? Siapa di antara Anda pengen punya mobil mewah? Yang pengen jalan-jalan luar negeri? Yang pengen bisa nyumbangnya miliaran? Yang pengen bagian orang tua? Banyak ya? Kalau diomongin gitu langsung semuanya
bebas utang, entah yang pengen punya rumah, pengen punya mobil. Pertanyaannya, untuk mendapatkan itu semua, gimana cara Anda? Nah, menariknya Bapak Ibu, ada satu buku judulnya The Cash Flow Quadrant. Ini buku yang dibaca sama hampir seluruh orang di dunia dan mengajarkan gimana caranya untuk jadi kaya, Bapak Ibu. Anda boleh cari bukunya. Intinya di buku ini dibilang, kalau orang di dunia ini cari penghasilan itu caranya ada dua. Yang pertama disebutnya paradigma umum. Kayak gimana caranya mereka kerja untuk cari? Kira-kira menurut Bapak Ibu pola seperti ini wajar nggak dilakukan? Ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah. Kerja cari penghasilan, belajar yang tinggi, masuk universitas, kuliah yang benar, habis itu kerja, habis kerja dapat penghasilan. Tapi tanpa kita sadar Bapak Ibu, di buku ini dibilang ada resiko yang pasti terjadi. Sekarang saya tanya sama Anda, bagi Anda yang mungkin sudah bekerja atau baru mau kerja, kira-kira Anda yakin nggak bisa kerja selamanya? Anda yakin nggak 5-10 tahun lagi tetap bisa kerja? Anda dengar kabar nggak banyak pabrik tutup? Banyak orang di PHK? Nah, pertanyaannya, kalau polanya seperti ini, Anda pernah kepikiran nggak kalau Anda nggak bekerja, bagaimana dengan penghasilan Anda? Terus kalau nggak punya penghasilan, gimana dengan rencana masa depan? Nah, inilah Bapak Ibu yang nggak banyak disadari oleh banyak orang. Banyak di antara mereka nggak sadar kalau penghasilan mereka cuma tergantung sama kerja mereka. Mungkin sekarang jabatan Anda enak, Anda seorang dokter mungkin, Anda seorang direktur mungkin. Tapi pertanyaannya, kalau ada apa-apa dengan Anda, penghasilan Anda stop nggak? Terus gimana dengan keluarga Anda? Pernah kepikiran nggak seperti itu? Anda sekarang pulang dari sini, yakin nggak 5 tahun, 10 tahun lagi Anda tetap bisa kerja? Ada yang bisa ngejamin nggak? Apa yang bisa bikin kita berhenti kerja? Coba apa aja kira-kira? Sakit, PHK, usia, kecelakaan, banyak faktornya Bapak Ibu. Nah, buku ini bilang banyak orang nggak sadar penghasilan mereka cuma tergantung sama kerja. Nah, saya mau tanya sama Anda, kira-kira kalau ada solusi lain untuk mencari penghasilan, dan ketika Anda melakukan itu, Anda nggak kerja tetap bisa punya penghasilan, Anda pengen tahu nggak kira-kira? Nah, ternyata Bapak Ibu, orang-orang kaya di dunia itu pola pikirnya beda. Mereka jumlahnya lebih sedikit, tapi menariknya mereka ini menguasai kekayaan dunia. Pola pikirnya gimana? Mereka kerja untuk bangun aset. Nanti aset ini yang memberikan penghasilan buat mereka. Aset ini apa sih Pak? Macam-macam. Pokoknya aset itu segala sesuatu yang bisa menghasilkan uang walaupun kita nggak kerjain. Contoh misalnya, Anda tahu di sini ada supermarket besar ya? Anda pernah ketemu nggak sama pemiliknya? Ada yang sering belanja ke sini? Datang ke dalam gitu, terus ada pagi-pagi orang nyapu gitu. Oh selamat datang, silahkan masuk, ini punya saya gitu. Pernah nggak? Pernah. Yang punya lagi ngapain Bapak Ibu? Belum bangun mungkin, lagi jalan-jalan mungkin, di luar negeri mungkin. Tapi kira-kira uangnya masuk terus nggak? Masuk. Enaknya Bapak Ibu kalau kita punya aset, aset akan memberikan penghasilan terus buat kita walaupun kita nggak kerja. Namanya penghasilan pasif Bapak Ibu. Apalagi contohnya, yang punya pom bensin. Anda tahu pom bensin? Pernah nggak yang punya pom bensin datang ngasih bensin buat Anda? Nggak pernah. Dia lagi di mana Bapak Ibu? Nggak tahu di mana. Kira-kira walaupun tidur, ke WC, jalan-jalan luar negeri, uangnya ngalir terus nggak? Ngalir terus. Enak nggak kira-kira? Enak. Kalau kira-kira Bapak Ibu diminta untuk pilih mana? Kerja cari penghasilan aja atau kerja bangun aset? Kayaknya mereka masih mikir. Yang